Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi jami' ulumihi fid dharain amin. Zikir hati ada dua bahagian. Yang pertama zikir hati, maksudnya zikir yang dikatakan di dalam hati seperti Allah, Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam Rabu yang lalu di penghujung pembicaraan kita, di situ ada dibuat kalimat yang dikutip di dalam kitab Tanwirul Qulub bahwasanya waqad ajma'atil a'immatu ala anna af'alal jawarihi la tuqbalu illa bi'amalil qalbi wa anna amalal qalbi tuqbalu biduniha. Artinya sesungguhnya telah sepakat para imam, maksudnya para imam ini para ulama sufi, bahwa perbuatan anggota tidak akan diterima melainkan dengan amal hati. Jadi kita ini beramalan, tapi hati kita ini layau kemana-mana. Ini dibedakan dulu. Beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran lain perbicaraannya, lain babnya. Baca salawat lain juga. Baca Quran, biarpun baca Quran, hati pian tuh melalau kemana kata surah mah, tetap dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Hati pian tuh sambil mikirakan kena siang masak apa. Weh, bisa aja subuh membaca Yasin. Terpikir siang kena apa nang dimasak. Abahnya datang kada. Macam-macam hati ini kemana lalau. Si masalah tetap ditulis oleh Allah itu pahala. Salawat kayak itu juga. Pian baca Maula Yasa. Nah, ibu-ibu kan bertuju Maula Yasa. Nah, tapi jangan panjang-panjang lagunya, Bu, sampai setengah hari kelawasan. Kami seperempat jam selesai. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Cepat. Baca. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami. Baca salawat. Tak ada paham pian artinya. Bahkan waktu membaca itu hati pian tadi layau kemana kata surah mah. Tetap dapat nilai pahala. Jadi dua amalan. Satu baca Quran, dua baca salawat. Itu tidak perlu hati ini nyambung ke Allah Ta'ala, paham ke kada kah? Ada nilai pahala. Tapi kalau selain dua ini, umpama pian berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati pian lalau kemana-mana. Nah ini ada pertama ujur para a'immah tadi tak ada diterima. Nah baca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, hiba pengilar kuning tanah dan umpama nih. Tapi menurut subhanallah wa bihamdi tak ada bisa. Nah jadi kita ini beragama itu ujarna apa? Ada sebuah ungkapan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah.
Ayo kita pilih yang kira-kira aman. Maksudnya amannya apa? Baca salawat tuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Ulun yakin kita beretaan itu belum tentu tahu maknanya ya Pak RT ya. Malam Jumat tuh. Lalu tahu artinya. Tapi baca terus asik pala. Yalah. Tetap dapat pahala. Dapat pahala, dapat nilai. Nah, itu kelebihan salawat. Baca Quran gitu juga. Hah? Tapi kalau sudah zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini mulut membaca, hati harus nyambung, ingat lawan Allah Ta'ala dalam dibaca itu. Nah, permasalahannya kita ini pula tidak tahu artinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa artinya? Si tahu aku empat bacawa orang berjamaah. Nah itu akan gitu. Nah, tapi jalan aman seperti apa supaya kita tuh ada isinya? Begitu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang ulun sampaikan beberapa minggu yang lalu? Aku membaca subhanallah nah, Allah Ta'ala mengizinkan, nang memudahkan lidahku membaca subhanallah. Sudah, itu isi ngarannya. Artinya zikir ini bukan di mulut saja, tapi ke hati nyambung. Tapi ya jangan sampai mau kemana-mana bang tadi. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hati layau kemana-mana kan, jangan itu. Ini terutama dua tadi, sholawat dengan baca Quran. Selain itu harus hati connect nyambung kepada Allah Ta'ala. Harus berisi hati kita itu. Artinya hati kita itu merespon lawan yang kita baca itu. Nah, sadar bahwa aku ini bisa membaca karena izin Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Jadi zikir hati maksudnya zikir yang dikatakan di dalam hati. Allah di dalam hati dah. Firman Allah Ta'ala, wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Al-Kahfi 24. Artinya ingatlah Tuhanmu. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Jika kamu lupa. Jadi kita ini disuruh berzikir kepada Allah Ta'ala kalau ketika kita lupa. Asal lupa, usahakan ingat lawan Allah Ta'ala pula. Ya. Nang dikehendaki di dalam agama, bagaimana hati ini ibarat lampu listrik itu begitu blok menyala, tak ada padam-padam lagi. Seperti itulah hati begitu ingat lawan Allah, kada berlupaan. Nah cuman ini kan sulit permasalahannya. Satu perlu latihan, yang kedua ada bimbingan dari guru. Nah itu pentingnya bertarekat. Guru kena nang membimbing. Atau pian tak ada besi guru tarekat, banyak aja bersalawat. Tuh kena hati kita hati pian tuh. Ada yang membimbing rohani, secara rohani dibimbing nanti. Jika kamu lupa, dan katakanlah, wahai Muhammad, semoga Allah memberikan, waqul asa ayyahdiyani rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, semoga Allah memberikan petunjuk agar dekat kamu dengan Tuhan. Dan mengingat Allah merupakan petunjuk dari Allah terhadap hamba-hambanya. Kita ini kadang duduk merenung, ya. Terpikirkan macam-macam, tiba-tiba astagfirullah, teringat subhanallah misalnya.
atau la ilaha illallah, Allah umpamanya di dalam hati teringat. Nah, begitulah jalan hati kita ini. Begitu kita lupa, ayo diingatkan pulang. Nah, di dalam hadis Nabi ada disebutkan ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu pun di permukaan bumi orang membaca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tak ada ditaruhkan nang billahil aliyil azim, tak ada. Titik illa wala haula wala quwwata illa billah. Titik di situ saja. Ujar Nabi apa? Orang yang membaca itu kufirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Kesalahannya, dosa-dosanya itu dikiparati, dihapus. Walaupun dosa kesalahannya itu banyaknya seperti buih di laut. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bacaan itu aja dihapus dosa. Ada lagi cara-cara Allah Ta'ala menghapus dosa kita melalui sunnah Nabi. Orang yang memakai pakaian, kita ini pakai baju, pian pakai pakaian, mukena kah, sarung kah, celana kah, pokoknya yang sifatnya pakaian, memakai, begitu memakai lalu membaca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan Allah telah memberikan rezeki kepadaku pakaian ini min ghairi haulin wala quwwatin, tanpa daya dan upaya dariku. Sekadar membaca doa itu saja ketika memakai pakaian, ujar Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini nyaman banget lah, pakai baju, baca doa. Hendak makan, begitu makan, ujar Nabi, barang siapa membaca doa ketika selesai makan, alhamdulillahilladzi at'ama hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan-makanan ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Dan yang telah memberikan rezeki kepadaku makanan ini min ghairi haulin, tanpa sebab daya dan upayaku. Sekedar baca doa itu saja, ujar Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Nah, ini penting, makanya ditulis gana-gana, taruh di kamar makan. Asal selesai makan baca. Untungnya apa? Parut kunyang, dosa diampuni. Nah, ini artinya kan selain doa nang anak TK tuh, asal sudah selesai makan, ayo doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selesai, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, ini ada dua spesial dari Rasulullah. Ujar Rasul, siapa membaca doa ini diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Nah, ma taqaddama min dzambihi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita perhatikan betapa indahnya agama kita. Sekecil apapun kehidupan kita sehari-hari, hendak ke WC,
keluar dari WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk keluar rumah, masuk ke rumah, hendak ke pasar, naik kendaraan. Semua itu ada bimbingan. Ada doa. Siapa yang melajari? Rasul. Jadi artinya kita ini hidup kada bisa lepas lawan Rasulullah itu. Bimbingan beliau. Cuman kita aja yang babar, kadang tuh kalau kadang mengingat lupa. Nah, kalau ke pasar. Begitu sampai di muara pasar tuh dibacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini baru masuk pasar lagi, baru di muara pasarnya nih. Apa yang terjadi? Dosanya tuh diampuni. Sebanyak dosa orang di pasar tuh dosa dia diampuni. Jadi nang ketujuh ke pasar nih mestinya hafal doa gini weh, supaya bermanfaat bah. Karena ada sebuah ungkapan, sebaik-baik tempat masjid, sejahat-jahat tempat itu pasar. Kenapa? Di pasar tuh macam-macam. Terjadinya kurambah, pengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Belum yang membeli lagi, ya terlalu tamak. Sudah aja timbangannya set, sudah pas, ambil nambahi pulang. Itu di pasar. Jadi ujian menjual tambahi itu kada apa-apa, kada timbanganku memang kau kurangi 2 on. Nah, kalah juga kita. Beheri di pasar jauh. Buah anggur murah 25 sekilo, 25 sekilo ya. Coba menukar 2 kilo. Jadi ujar kawan, ada dacing, coba kita timbang. Timbang teh. Berapa? Yang sekilo itu cuma 8 on. 2 kilo sudah 4 on, hampir setengah kilo hilang. Jadi sesuai harganya kan gitu, Pak. Gitu, Pak. Nah, jadi masuk di muara pasar teh. Baca. Bacaan itu juga kalau dibaca kita melewati skip tuh nanda kau kumai. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdoa kita, ya Allah, pahala, karunia, kelebihan bacaan ini ya Allah. Tuh gasan orang nang diskip tuh barataan. Jaka bahasa kita nih ibarat di dunia nyata, orang nang diskip tuh, skip. Saking senangnya mendengar kiriman kita itu. Siapa aja diampuni seberataan itu. Nah, coba kita bayangkan umpama nih. Ulun teringat zaman tahun berapa 90-an. Waktu itu jadi guru sukumpul apa? Presiden kita Bapak almarhum Soeharto menggalakkan, mengentaskan kemiskinan. Jangan ada orang miskin di Indonesia, ujar Sidin. Lalu guru menambahi, ujar Sidin mau miskin harta tuh paling berapa tahun? Nang paling susah tuh miskin di dalam kubur. Sidin menyambat bahasa Sidin Bahari. Coba isinlah orang Sidin dari daerah mana kah kada kenal merantau. Punya saudara kadada di perantauan. Kada tahu pula alamat di kampung sana tuh kada tahu juga, blok meninggal. Meninggal di kampung orang. Keluarga kadada. Nang kenal pun kadada. Pas orangnya ini sinlah orang ahli maksiat. Bayangkan sin, dikuburakan, habis dikuburakan yang namanya keluarganya kadada, setumat babulihkan orang. Coba pikirkan sin, ini miskin luar biasa. Tapi nang menziadahi kadada, nang mengirimi bacaan-bacaan pun kadada. Kenapa? Orang kada tahu, dikira orang masih hidup, kada tahu juga. Orang asing. Apa kata beliau?
Ini nang perlu diangkat oleh sidin. Maksudnya apa? Miskin di dalam kubur kiriman pahalan ini sinang perlu didongkrak, ayo sin bacakan. Ya kita tuh mau lalu ke skip kah, hendak ke atau hendak kemana tuh, ke Borneo lewat skip itu, ayo bah, sekadar bismillah kah, sekadar kul huwallah kah, minim ucapan assalamualaikum ya diaral muslimin. Ucapan salam ini sunnah. Nabi menyuruh kita mengucapkan salam ketika melewati pekuburan kaum muslimin. Tapi jangan menoleh ke sebelah ya. Itu lain lagi, itu masing-masing. Ada kawan, hai coy, ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Ini bacaan nak masuk ke pasar, nak melewati kuburan tadi. Jadi Allah Ta'ala tuh banyak cara untuk membuat kita menjadi barasih. Banyak sekali. Kita lanjutkan. Berzikir kepada Allah untuk mengingat Allah di dalam hati adalah salah satu usaha ikhtiar untuk melemahkan hati yang keras. Jadi hati kita ini keras. Maksudnya hati keras ini, pertama, malas beribadah. Dua, dinasihati tak ada mempan. Nah lalu terapinya apa, obatnya supaya hati ini bisa lembut? Maka diusahakanlah. Ada usaha kita untuk berzikir. Usaha kita. Ya imbah sembahyang, wiridan kita kan, ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Zikirnya apa? La ilaha illallah 10 kali cukup apa sudah? Anak ditambah silahkan, subuh tambah. Itu zikir kita. Hati nang karas uju sidin supaya melemahkan hati nang karas agar memancar nur zikrullah itu di dalam hati hingga menjadi barasih hati dari segala bentuk kesyirikan. Waruya bil asari annahu idza kana yaumul qiyamati yaji'ul ikhlasu wasyirku fayajtami'ani baina yaday rabbi fayaqulu ar-rabbu lil ikhlas intalik anta wa ahlaka ilal jannati wa yaqulu lisyirki intalik anta wa ahlaka ilan nari. Artinya, apabila telah terjadi hari kiamat, maka keluarlah dari diri seseorang itu keikhlasannya dan kesyirikannya. Jadi di dalam diri kita ini ada sifat, ada ikhlas, ada syirik. Begitu hari kiamat, keluar berdua nih. Syirik lawan ikhlas nih keluar. Lalu Bapak berkumpullah keduanya itu di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada ikhlas, wahai ikhlas, pergilah engkau ke surga dan bawalah orang yang memiliki engkau ke dalam surga. Yang ikhlas bawa ke surga. Lalu Allah berkata pula kepada syirik, wahai syirik, pergilah engkau ke dalam neraka dan bawalah orang yang memiliki engkau ke dalam neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam beribadah, terutama di dalam sembahyang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan mengucap sebelum takbiratul ihram, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan dilupakan. Ini adalah makam ikhlas. At-tabarri minal hauli wal quwati, melepaskan diri dari segala daya dan upaya kekuatan, yang ada hanya kekuatan Allah Ta'ala. Bahasa sederhananya, karena Allah aku bisa sembahyang. Kalau kita merasa diri kita, syirik namanya. Terus syiriknya apa? Merabuti ampun Allah Ta'ala. Nah ini makanya kada kawan nang sembahyang tuh nang ujir orang tuh gasak gusuk kada kawa.
harus pelan-pelan. Di dalam Al-Quran, faidat ma'nantum fa'aqimus shalah. Kalau kondisi batinmu sudah tenang, baru labuh sembahyang. Masih keingatan sana sini, jangan dulu. Nah, begitu konsen sudah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, bahasanya tuh terserah pianam lagi. Ya, mun ulun tuh memberikan contoh, aku bisa sembahyang karena Engkau ya Allah, aku bisa sembahyang. Kan ada ya. Jadi menghilangkan nang keaku-akuan tadi nah. Ya maaf sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas. Amalun qalbiyun la yattali'u ahadun ghairallahi ta'ala. Artinya ikhlas ialah amal hati atau ibadah hati. Amal hati ialah mengingat Allah tidak terlihat oleh seseorang di dalam hati, hanya zikrullah. Isa kata-kata. Sampai lah. Kita sambung minggu depan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, membukakan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, zuriat kita, barataan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari dosa dan maksiat, dibukakan hati ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna segala hajat, meninggal dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah, dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayah dan ibu bapa kita, bersama guru-guru kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min kulli hali ahlina bi rahmatika ya rahim ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah.